Ojo dibanding-bandingke secara filosofi politik maupun filosofi pembangunan, apapun ceritanya kalau dia berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola negara itu sudah salah secara fundamental gitu. Jadi setiap pemerintahan memang harus dibanding-bandingkan dan jangan jangan sensitif gitu, jangan gampang tersinggung gitu kalau dibanding-bandingkan. Dua rezim ini pasti punya latar belakang politik yang berbeda dong. Ya. Kepentingan politik apa sih yang mendorong opini publik untuk membandingkan suatu rezim yang ini dengan rezim yang lainnya? Ya, sebenarnya rakyat ini nggak fanatik amat sama satu rezim, sama satu parpol ya, kecuali PDI Perjuangan memang punya pemilih yang militan. Jadi kenapa mereka ini mengerucut gitu, menggerombol kemudian mengerucut dan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki identitas, itu lebih karena mereka ada yang mereka keselin aja, ada pihak yang mereka nggak suka dan di sini mereka berharap. Jadi kalau misalnya baru sekarang muncul letupan-letupan kritik kepada klaimnya Pak Jokowi terkait infrastruktur, itu sebenarnya udah gregetan dari dulu-dulu. Tapi khawatirnya ruang-ruang untuk pilpres, untuk pemilu 2024 itu nanti digencet-gencet. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya harapan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi, kita akan lebih banyak orang-orang yang bersikap kritis. Bukan hanya dari Partai Demokrat, dari partai-partai yang lain. Justru identitas sebuah partai politik itu karena berani bersikap. Identitas sebuah partai politik itu karena mereka memiliki visi yang tidak sama dengan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya, oh enggak, kita berkoalisi, koalisi kita ini solid, segala macam. Terus pertanggungjawaban kepada pendukung mereka, anggota-anggota partai politik mereka gimana? Kalau misalnya Partai A berkoalisi dengan Partai B dan Partai A mengatakan, oh kita punya kesamaan visi, kita punya kesamaan platform, ya sudah suruh aja pendukung dia ngedukung Partai B, kan kayak gitu. Tapi nggak mau pendukungnya disuruh nyebrang ke Partai B, tapi nggak mau, tapi dia mengatakan punya visi dan misi yang sama, punya platform yang sama. Ini gimana gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada kecewaan, ada kritik, bagi saya itu baik, dan jangan juga bersikap nyinyir, itu juga nggak bagus. Jadi setiap rezim punya, seperti yang Mei tadi bilang, ada kelebihan dan kekurangannya, dan kita membicarakan kelemahan-kelemahan itu untuk bahan evaluasi, bukan untuk menjatuhkan, bukan juga untuk mengatakan bahwa mereka brengsek, tapi kita untuk menjamin bahwa atas evaluasi itu kita memiliki formula-formula, kita memiliki strategi-strategi, kita memiliki program-program untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan itu, ya. Jadi jangan kita mengatakan wah itu nggak benar, wah itu tidak strategis dan sebagainya, kemudian kita ganti. Akhirnya nanti kan ini mangkrak. Kalau dia mangkrak, siapa yang rugi? Bukan hanya rezim itu, seluruh rakyat dan bangsa ini rugi. Dan yang bertanggung jawab siapa? Bukan hanya yang memulai program ini, yang tidak mau melanjutkan juga harus bertanggung jawab. Dia harus punya argumen kenapa ini tidak dilanjutkan. Karena bukan apa-apa. Misalnya Pak Jokowi membangun pelabuhan. Itu kan bukan maunya Pak Jokowi aja. Dia didukung oleh jajarannya. Jajarannya mendapat restu DPR. DPR ini siapa? Suara rakyat, perwakilan rakyat gitu. Jadi kalau ternyata besok hanya karena kita nggak senang dengan rezim ini, kemudian kita biarkan dan akhirnya itu jadi mangkrak, itu bukan dosanya rezim sebelumnya, tapi dosa rezim berikutnya juga gitu. Jadi rakyat harus cermat, juga harus teliti bahwa membanding-bandingkan itu perlu, tapi bagaimana agar membanding-bandingkan ini kita melihat kelemahannya untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Siapa yang bisa memberi solusi terbaik, itu yang ada harapan kita di sana untuk memilih mereka gitu. Jadi membanding-bandingkan itu perlu untuk memperbaiki diri. Jadi membanding-bandingkan bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, karena
Pak Jokowi hebat kok dia menang Pilpres. Pak Jokowi hebat kok dia dipilih oleh rakyat. Cuma hebatnya semana, kan begitu. Nah, ini yang harus dikritisi. Jangan sampai juga pendukung-pendukungnya rezim sekarang menganggap mereka seperti dewa sulap gitu, atau dewa canggih yang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sekali kedipan mata. Kan kita ingat Pak Jokowi pernah mengatakan nanti di bulan sekian, hanya beberapa bulan ekonomi meroket gitu kan. Nggak terbukti. Kenapa itu nggak dievaluasi gitu kan? Jadi banyak yang bisa dievaluasi itu sebenarnya. Tapi ya jangan personal gitu. Masanya Pak SBY sudah selesai gitu. Kalau misalnya Demokrat ingin besok berkuasa, ya munculkan figur yang lebih fresh, yang lebih bisa lebih visioner gitu, dan itu sebagai figur yang bisa mengoreksi apa yang tidak kita dapatkan dari rezim hari ini. Dan saya sih berharap bukan hanya dari Demokrat, dari partai-partai lain juga begitu. Apakah dari koalisinya Pak Prabowo nanti di Gerindra, atau koalisinya yang katanya ada Indonesia Baru itu, Golkar dan kawan-kawan, ya lebih gagah lah gitu, lebih punya mental bertarung lah untuk menyatakan pada rakyat kita perlu melakukan evaluasi dan koreksi. Jadi bukan memuji-muji terus. Capek saya mendengar, ya citra Indonesia ini capek kalau mendengar memuji gitu. Sementara rakyat mengap-ngap, cari makan itu suatu kondisi yang tidak terelakkan tiap hari. Sementara ketimpangan masih terus terjadi, dan ada orang yang hanya duduk-duduk, tidur-tidur, dia bisa menikmati fasilitas banyak gitu. Jadi evaluasi dan koreksi itu penting dan harusnya dilakukan oleh semua partai. Itu yang saya tekankan ya. Jadi menurut pandangan Bapak sendiri nih, di antara kedua rezim ini mana sih yang memang benar-benar membawa perubahan baik di Indonesia? Yang saya hormati dari Pak SBY itu adalah beliau meletakkan fondasi-fondasi yang benar untuk transisi menuju demokrasi. Itu saya hormati betul, karena Pak SBY sangat percaya bahwa demokrasi adalah jawaban atas hal-hal yang kita perlukan untuk mencari solusi bagi bangsa ini. Jadi transisi menuju demokrasi itu diletakkan pada tempat-tempat yang tepat oleh Pak SBY, sehingga Pak SBY juga kurang sensitif, nggak terlalu menganggap bahwa klaim itu penting gitu. Jadi gunting-gunting pita, pencet tombol hore gitu, Pak SBY nggak menganggap itu penting. Yang dipikirkan oleh Pak SBY itu bagaimana transisi menuju demokrasi ini bisa menjadi kokoh. Trias Politika menyadari bahwa kita harus menjadi maturity of demokrasi gitu, baik secara substansial maupun secara prosedural. Itu yang jadi perhatian dari Pak SBY. Nah, karena itu menjadi perhatian, jelas itu tidak akan terlaksana kalau fundamental ekonomi di zaman Pak SBY tidak sehat. Nah, itulah kenapa di zamannya Pak Jokowi mereka tinggal panen. Karena ruang politiknya baik, kondisi ekonomi juga memungkinkan untuk dilakukan percepatan. Nah, kita pernah tanya sih sama kawan-kawan di Demokrat, kenapa sih kok sampai Demokrat tidak pernah bicara hal-hal seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Mereka mengatakan, wah kita sebenarnya melakukan banyak hal juga seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Cuma kan kita nggak keblinger untuk klaim gitu. Ini klaimnya terus-terusan. Ya dalam hati saya, ya salah juga. Kenapa nggak bikin tim hore-hore dan tim klaim kan dulu itu. Nah, sekarang untuk 2024, gimana caranya? Ya harus buat tim yang kokoh gitu untuk mengcounter tim hore-hore dan tim klaim ini. Data-data kan kemarin sudah disajikan sama AHY gitu. Nah, ini bisa nggak dijadikan oleh kader-kader Demokrat
menembak-nembakkan menjadi sebuah apa ya, semacam dentuman-dentuman yang seperti mercon yang lumayan kencang itu, jedung, jedung gitu kan. Karena kalau cuma sekedar AHY-nya aja yang tampil, ya AHY-nya akan dikeroyok. Jubir-jubirnya mana? Orang-orangnya mana? Dan itu seksi loh, itu strategis loh angka-angka yang disampaikan oleh AHY dalam Rapimnas itu. Cuma kok yang diributkan bukan hal-hal yang terkait dengan angka-angka itu, tapi lebih diributkan dengan ternyata dia memuji-muji bapaknya, wajar, anak-anak memang begitu. Kemudian dari kubu Demokrat ngegonggong lagi, datamu mana, memang kenyataannya begitu. Jadi seledek-ledekannya itu seledek-ledekan personal. Jadi nggak mendewasakan bangsa ini juga. Saya harap bukan hanya Demokrat, partai-partai lain juga mengolah, memanfaatkan data-data yang disampaikan pada Rapimnas Demokrat kemarin untuk menjadi evaluasi kita bersama. Tuh. Apakah peran partai, Pak, itu mempengaruhi perbandingan antara kedua rezim ini? Oh iya jelas. Cuma kan partai-partai kita kan lembek-lembek. Pinginnya itu kan saya dapat apa, bagian kita gimana. Tapi kalau sudah ternyata ruangannya sudah sempit, nafasnya sudah sesak, ya sudah minggir. Tapi hampir semua partai politik di Indonesia itu cemen, pengennya berkoalisi dengan partai yang berkuasa. Padahal pengabdian pada rakyat itu kan harusnya ketika mereka mampu melakukan kritik, melakukan input evaluasi pada pemerintahan kita yang sekarang itu juga bermanfaat. Cuma kan rata-rata partai-partai ini nggak tahan kalau lagi miskin dan prihatin, pengennya lebaran terus. Nah kalau pengen lebaran terus, ya repot bangsa ini. Makanya rakyat jangan terkesima, terpesona dengan partai-partai yang menggerombol itu. Kalau partai-partai itu menggerombol, kekuatannya tidak tersebar. Dan kalau kekuatan tidak tersebar, rakyat yang rugi. Karena keseimbangan kekuasaan itu menjadi lemah. Jadi partai politik harusnya punya kegagahan. Saya nggak enak sih kalau nyebut martabat, tapi kegagahan politik gitu. Sehingga rakyat mengatakan, partai C ini mantap, partai D ini keren gitu. Jadi partai A, B, C, D menumbuhkan wacana-wacana di antara rakyat-rakyat ini sehingga kita semakin lengkap, semakin dewasa untuk melihat mana yang bohong, mana yang tukang klaim, atau mana yang betul-betul mengabdi pada rakyat. Dan mengabdi pada rakyat itu ya memang harus siap miskin. Ini jangan mau lebaran terus ya. Pada intinya partai memang memiliki peranan penting ya Pak di dalam ini. Partai memiliki peranan penting, tapi yang jauh lebih penting adalah persebaran suaranya. Jadi karena pengajuan pasangan pilpres itu kan masih terkendala oleh presidensial threshold. Jadi minimal 20% suara. Jadi kalau persebaran suara ini tidak terjadi, akhirnya mengerucut, rezim akhirnya tahu bagaimana memainkan instrumen-instrumen ini untuk kepentingan mereka agar bisa menang pilpres secara mudah, agar bisa menang pemilu secara mudah. Nah, kalau itu terjadi, ya jangan marah, jangan ngomel gitu, karena rakyatnya sendiri tidak cukup kamu yakinkan untuk memilih partaimu gitu kan. Jadi memilih partai buat rakyat mana yang paling keren, itu yang pertama. Kemudian mana yang paling artikulatif, kemudian mana yang paling peduli kepada kepentingan rakyat. Jadi elemen-elemen itu yang harusnya dimainkan oleh setiap partai politik agar simpati rakyat itu bisa berpihak pada mereka. Dan mudah-mudahan simpati itu tersebar pada banyak parpol sehingga parpol-parpol ini punya posisi tawar dengan kekuasaan. Tapi kalau parpolnya suaranya pas-pasan, kelap-kelip, akhirnya mengibarkan bendera SOS terus, koalisi dong, kita ngikut gitu. Koalisi mana? Koalisi yang lagi lebaran, ya udah ikut gitu. Ini lagi apa? Lagi puasa, lahir batin. Nanti dulu dah, ya susah itu. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan topik kita yaitu mengenai ojo dibanding-bandingke dua rezim yang pernah berkuasa. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah
mengikuti dan menonton video terbaru dari Cerita Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.